seorang habib, seorang ulama yang dulu seumur hidupnya berdakwah menyebarkan Islam di Pontianak ini, saudara. Ini semua merupakan bagian daripada syiar Islam, termasuk kumpulnya kita pada malam hari ini. Dari aneka ragam kelompok, aneka ragam organisasi, aneka ragam suku dan budaya. Malam ini semua suku ada di tempat ini ya. Alhamdulillah. Ini menjadi, saudara, lambang daripada bagaimana malam ini kita bersatu. Nggak peduli suku kita, budaya kita, bahasa kita yang berbeda-beda. Saudara, apalagi alhamdulillah pilpres sudah selesai, pilkada sudah selesai. Hari ini kita semua kumpul, nggak peduli dari partai mana maupun ormas yang mana. Insya Allah bersatunya kita pada malam hari ini akan terus memperkuat ukhuwah Islamiyah di antara kita. Amin ya rabbal. Siap bersatu, siap bersaudara. Takbir, angkat tangan semua, takbir. Sallu ala nabi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in wa ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'd. Para sahabat santri dimanapun anda berada, ternyata Habib Rizik kemarin ke Pontianak. Bahkan di acara tersebut yang hadir ya kisaran 1000 orang lebih untuk menipu umat. Akhirnya Habib Rizik ke Pontianak. Ada 1000 umat lebih yang ditipu mentah-mentah oleh Habib Rizik, di mana Rizik Syihab di sana mengajak untuk damai, tidak membeda-bedakan suku, tidak membeda-bedakan kelompok dan lain sebagainya. Ya, itu hanya omong kosong karena Rizik Syihab tidak mampu untuk membantah batalnya nasab Habaib Ba'alwi itu. Nah, di sini ada sebuah komentar dari Gus Soan Pleret. Mari kita simak bersama-sama apa komentar Gus Soan Pleret tentang Rizik Syihab yang ke Pontianak. Kita simak bersama-sama. Salam Pancasila Merdeka. 1-2 hari yang lalu Habib Rizik Syihab ke Pontianak ya. Dan videonya kita lihat ya, masih ada beberapa lah, mungkin 1000-an orang gitu ya yang datang gitu. Dan di ceramahnya itu Rizik itu mengatakan pilkada selesai, pilpres selesai, saatnya bersatu, gak usah beda-bedain suku dan lain-lain gitu ya, ngajak bersatu ya, begitulah Rizik Syihab. Habib Rizik ternyata udah mulai ngeper, ketakutan. Padahal biasanya dia mengatakan negara ini harus berdasarkan syariat Islam dan seterusnya. Tapi bagi saya omongan-omongan Habib Rizik yang seolah-olah santun seperti itu ya bohong gitu ya, tidak bisa dipercaya dan selalu diakhiri dengan takbir, jadi menteror orang gitu ya. Dan yang jelas itu 1000 orang lebih itu yang datang di tempatnya, di acaranya Habib Rizik di Pontianak itu ya berarti semua ditipu oleh Habib Rizik dan beberapa Habib yang ada di panggung itu. Ya semua kena tipu. Meskipun itu yang datang ya paling-paling ya kelompok radikal mengikut FPI itu ya. Dan untuk negara Badan Intelijen pasti memperhatikan itu. Tapi intinya ya tetap mereka itu yang datang di situ itu semua tertipu gitu. Atau ditipu oleh Habib Rizik dan Habib-habib yang ada di panggung. Kenapa saya bilang ditipu? Lalu Habib Rizik itu masih menempatkan dirinya sebagai cucu Nabi kok. Padahal jelas DNA-nya warga Syihab itu haplogrupnya G. Jadi Habib Rizik itu haplogrupnya G. Jadi Yahudi Askenazi dari Kaukasia yang sempat migrasi ke India, kemudian ke Yaman. Ini sekaligus saya ceritakan ini karena kemarin ada di kolom komentar itu yang bertanya, para Habib Ba'alwi dari Yaman tuh sebenarnya itu Yahudi Askenazi dari Kaukasia atau dari India kok si Kiai Imam mengatakan dari India. Ya memang itu dari Kaukasia.
migrasi ke India, baru ke Yaman. Jadi sekali lagi, seribuan orang Pontianak itu ditipu Habib Rizik dan Habib-Habib yang ada di panggung di acara 1-2 hari kemarin itu. Habib Rizik dan para Habib yang ada di panggung dan juga yang di bawah panggung itu kan masih mengklaim dirinya sebagai keturunan Nabi. Nah, dari situ aja dia bohong, dia menipu, apalagi yang lain-lain. Nah, soal identitas dirinya aja bohong, tidak jujur. Saya hanya akan percaya kepada Habib Rizik kalau Habib Rizik itu di depan publik mengatakan, oh ternyata saya Habib Rizik bukan keturunan Nabi, haplogrup saya G, Gatel, gitu ya. Jadi bukan orang Arab, bukan orang Quraisy, bukan keturunan Nabi Ibrahim, apalagi keturunan Rasulullah, itu jelas bukan. Tuh. Yang kedua, para Habib, saya Habib Rizik gitu, tidak akan lagi mengajarkan kitab-kitab yang ditulis oleh Habib-Habib Ba'alwi yang penuh dengan khurafat, penuh dengan halusinasi, merusak Islam, merusak, bertentangan dengan Pancasila, bertentangan dengan Bhinneka Tunggal Ika, rasis. Nah gitu, berhenti diajarkan, kembali ke Islam Nusantara. Nah kalau sudah begitu ya baru percaya. Kalau enggak ya, lah dulu kan Rizik Syihab sendiri yang bilang bahwa kalau ngaku keturunan Nabi harus tes DNA. Itu tak? Ya sekarang dia ngacir, nggak mau mempublikasikan hasil tes DNA dia, atau dia nggak berani tes DNA. Nah gitu, maka kita harus kritis sebagai orang Nusantara ini, sebagai orang Indonesia, saudara-saudaraku yang ada di Pontianak. Ya. Meskipun cuma ya sekitar 1.000 orang lah yang, dan itu udah di framing, ada video di YouTube ribuan orang 11 tahun menanti Habib Rizik. Setelah 11 tahun Habib Rizik ke Pontianak disambut ribuan orang. Ya enggak, kalau lihat videonya paling 1.000 orang aja belum tentu ada, gitu ya. Jadi waspadalah gitu. Dan ya sekali lagi Habib Rizik itu ya mbok ya bertobat gitu lah, bertobat dan kembali ke pangkuan Nusantara, nggak usah macam-macam gitu. Ngomong tentang tidak usah beda-bedakan suku, atau ya dia sendiri masih rasis, dia masih merasa dirinya Habib yang harus dimuliakan, dihormati. Gimana? Munafik kayak begitu itu. Ya. Dan sampai kapanpun akan saya kejar gitu loh. Karena saya berkewajiban menjaga Pancasila, Bhinneka Tunggal Ika. Ya, saya garis paternal laki-laki saya kan terbukti haplogrup saya asli Nusantara, garis laki-laki saya. Meskipun garis zodiak saya sampai Wali Songo gitu. Tapi garis laki-laki saya haplogrupnya jelas asli Nusantara. Negeri ini milik haplogrup asli Nusantara, ya kan? Tapi berarti ngaku aja lah, nggak usah ini. Kalau nggak ngaku, ya saya dan mayoritas bangsa Indonesia akan mengejarmu, menuntut pertanggungjawabanmu, karena kamu udah bikin rusak, antum udah bikin rusak berkali-kali. Itu loh, ya. Dan juga cuma Habib itu, daripada nanti dipermalukan atau daripada nanti diusir atau daripada nanti terulang tahun tragedi 65, boleh sudah berhenti lah. Kalau Habib itu bertobat itu ya syaratnya dua, ngaku bukan keturunan Nabi. Yang kedua, itu tidak lagi mengajarkan ajaran-ajaran dari leluhur mereka, para Habib Ba'alawi dari Yaman itu, yang penuh khurafat, yang merusak Islam, yang merusak tarekat, yang rasis, yang bertentangan dengan Pancasila, yang bertentangan dengan Bhinneka Tunggal Ika. Gitu. Nah, itu namanya baru tobat. Kemudian ikrar setia, Pancasila harga mati, Pancasila sampai mati, Bhinneka Tunggal Ika selamanya. Gitu. Nggak mengagendakan khilafah, nggak mengagendakan syariah gitu loh. Nah, syariah Islam menurut yang kalian berikan itu, yang kalian tafsirkan itu kan bukan syariat Islam yang sebenarnya. Itu tafsir Islam yang paling buruk. Gitu loh, yang terbukti di Timur Tengah menghancurkan negara, bangsa dan bangsa. Terbukti menimbulkan peperangan, pembunuhan dan seterusnya. Jangan bawa ke Indonesia. Indonesia itu menafsiri Islam dan agama-agama yang lain itu dalam perspektif Pancasila, dan itulah tafsir yang paling mendekati yang dikehendaki oleh Allah dan Rasulnya. Jangan bikin gara-gara, dan juga sudah terbukti tafsir Islam dalam perspektif Pancasila inilah yang membuat bangsa ini dari sejak sebelum adanya agama-agama formal datang itu sudah bertauhid, sudah bersatu, dan di tengah varian-varian insiden sejarah tetap membuat bangsa ini bangsa yang besar, bersatu, welas asih, santun, berbudaya, beradab, berakhlak yang sangat tinggi. Itu loh. Yaman kere, tidak beradab, barbar, tidak tahu malu, kayak gitu mau dibawa ke Indonesia, ya nggak bisa. Saya yang
terus akan melawan dan mayoritas bangsa Indonesia akan terus main. Gitu ya Habib Rizik. Coba dulu lah, nggak usah keluar-keluar tentang persatuan, tentang apa, track mental, nggak ada yang percaya, monyet aja nggak ada yang percaya. Itulah komentar dari Gus Wan Plaret pada Rizik Syihab yang selalu menipu umat. Hari ini Rizik Syihab mengajak untuk bersatu, tidak membeda-bedakan ras, tidak membeda-bedakan kelompok. Ketika klan mereka ternyata diketahui merupakan klan yang selama ini membohongi umat. Klan mereka ternyata diketahui menyesatkan umat. Terima kasih para sahabat telah menyimak video ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.